Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayatul Hasana dengan NIM 23091326110053 Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan variabel univariat, variabel bivariat, variabel multivariat. Pada data yang telah ada variabel nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, bidang pekerjaan, lama kerja, dan gaji karyawan. Untuk tugas yang diberikan yaitu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi gaji terhadap variabel nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, bidang pekerjaan, lama kerja. Selanjutnya kita ke data view. Yang pertama kita akan melakukan uji univariat, yaitu uji normalitas pada variabel usia karyawan, lama kerja, dan gaji karyawan. Klik Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Selanjutnya masukkan usia karyawan ke dependent list, lama kerja, dan gaji karyawan. Lalu klik Plot, centang normality plot with test, continue, lalu OK untuk melihat hasilnya di output. Selanjutnya kita akan memindahkan output ke Word untuk melakukan interpretasinya. Jadi kita akan membuat tabel baru, kita akan membuat nomor, varian, nilai p-value-nya, dan keterangan. Dari tabel tersebut yang bisa dilakukan uji normalitas yaitu usia karyawan, lama kerja, dan gaji karyawan per bulan dengan nilai p-value yang sama sebesar 0,0001 kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak karena adanya hubungan antara tiga variabel tersebut, yaitu usia karyawan, lama kerja, dan gaji karyawan per bulan. Jadi, karena kita akan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi gaji, maka karena data gaji tidak normal, maka kita menggunakan uji non-parametrik. Selanjutnya kita akan melakukan uji bivariat. Yang pertama, hubungan gaji karyawan dengan usia karyawan menggunakan uji korelasi Spearman karena numerik tidak normal dengan numerik tidak normal. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas antara gaji dengan usia. Klik Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Selanjutnya kita masukkan variabel gaji ke dependent list dan usia karyawan ke dependent list. Klik Plot, centang normality plot with test, continue, lalu OK untuk melihat hasilnya di output. Selanjutnya kita akan memindahkan hasil output test of normality gaji karyawan dan usia karyawan ke Word. Kemudian kita akan membuat tabel baru lagi yaitu nomor, varian, p-value, dan keterangan. Jadi dari tabel test of normality, hubungan gaji dengan karyawan p-value-nya 0,001. Jadi jika p kecil dari 0,05 maka ada hubungan gaji dengan usia. Yang kedua kita akan mencari linear. Caranya kita klik Graph, Legacy Dialog, Scatter atau dot, Simple Scatter, Define. Karena usia yang mempengaruhi gaji, maka usia kita masukkan ke tabel X-axis dan gaji karyawan ke Y-axis. Lalu OK untuk melihat hasilnya di output. Selanjutnya kita akan memindahkan ke Word. Kita akan membuat interpretasinya dengan membuat tabel baru. Tabel barunya ada variabel keterangan. Untuk variabelnya yaitu hubungan gaji dengan usia. Keterangannya dari linear yaitu grafik menunjukkan titik yang tidak berurutan serta menyebar dan tidak berbentuk pola garis yang lurus, maka data tidak kuat.
Selanjutnya kita akan mencari uji korelasi Spearman, yaitu dengan cara klik Analyze, Correlate, Bivariate. Lalu kita masukkan gaji karyawan dan usia ke tabel variabel. Untuk correlation coefficient-nya, kita klik Spearman. Lalu OK untuk melihat hasil outputnya. Selanjutnya kita akan memindahkan hasil correlation di output ke Word. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yaitu ada nomor, variabel, nilai R, nilai p-value-nya, dan keterangan. Untuk variabelnya hubungan gaji dengan usia, nilai R-nya 0,076, jadi hubungannya kuat. Untuk nilai p-value-nya 0,346 karena nilai p-value-nya 0,346 besar dari 0,05, maka nilai korelasinya tidak bermakna. Untuk keterangannya tidak ada hubungan antara gaji karyawan dan usia karyawan. Yang kedua, hubungan gaji karyawan dengan jenis kelamin menggunakan uji Mann-Whitney karena numerik dan dua kategorik. Yang pertama kita klik Analyze, Non-Parametric, To Independent Sample, masukkan variabel gaji ke tes variabel dan jenis kelamin ke grouping variabel. Untuk define grupnya, grup satunya 1, grup 2-nya 2, lalu klik Continue. Untuk optionnya kita klik Descriptive, Continue, OK untuk melihat hasil outputnya. Selanjutnya kita akan memindahkan hasil uji Mann-Whitney, yaitu tes statistik, ke Word. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yaitu nomor, variabel, p-value, dan keterangan. Untuk variannya, hubungan antara gaji dengan jenis kelamin, p-value-nya 0,469. Keterangannya, jika P besar dari 0,05 maka H0 diterima dan tidak ada hubungan antara gaji dengan jenis kelamin. Yang ketiga, uji hubungan gaji dengan pendidikan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Karena numerik dan lebih dari dua kategori, kita klik Analyze, Non-Parametric Statis, K Independent Sample. Variabel gaji dimasukkan ke tes variabel list dan tingkat pendidikan ke grouping variabel. Untuk define rank-nya, minimumnya 1, maksimumnya 3, Continue, optionnya Descriptive, Continue, lalu OK untuk melihat hasil outputnya. Untuk hasil uji Kruskal-Wallis, tes statistiknya kita pindahkan ke Word. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yaitu ada nomor, varian, p-value-nya, dan keterangan. Variannya hubungan antara gaji dengan tingkat pendidikan, p-value-nya 0,640. Jadi keterangannya, jika P besar dari 0,05 maka H0 ditolak dan tidak ada hubungan antara gaji dengan tingkat pendidikan. Selanjutnya, hubungan gaji karyawan dengan status perkawinan menggunakan uji Whitney karena numerik dan dua kategorik. Yang pertama kita klik Analyze, Non-Parametric Test, To Independent Sample, masukkan variabel gaji ke tes variabel list dan status perkawinan ke grouping variabel dengan define grupnya. Grup satunya 1, grup 2-nya 2, Continue. Untuk optionnya kita centang Descriptive, Continue, lalu OK untuk melihat hasil outputnya. Selanjutnya kita akan memindahkan hasil output uji Mann-Whitney, yaitu tes statistiknya, ke Word. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yaitu nomor, varian, p-value-nya, dan keterangan. Untuk variannya hubungan antara gaji dengan status pekerjaan,
nilai p-value-nya 0,631. Jadi keterangannya jika P besar dari 0,05 maka H0 ditolak, maka tidak ada hubungan antara gaji dengan status perkawinan. Selanjutnya kita akan menguji hubungan gaji dengan bidang pekerjaan, yaitu ada administrasi, poliklinik, ranap, dan IGD. Menggunakan uji kruskal karena numerik dan lebih dari 2 kategori, yaitu kita klik analyze, non-parametric statis, K-independent sample. Variabel gaji kita masukkan ke tes variabel list, dan bidang pekerjaan ke grouping variabel dengan define range-nya minimumnya 1 dan maksimumnya 4. Lalu klik continue. Untuk optionnya kita klik deskriptif, continue, lalu OK untuk melihat hasilnya di output. Selanjutnya kita akan pindahkan ke Word hasil dari uji kruskal Wallis, yaitu tes statistiknya, dan membuat tabel baru. Jadi di tabel baru ada varian, yaitu hubungan gaji dengan bidang pekerjaan, p-value-nya 0,888. Keterangannya jika P besar dari 0,05 maka H0 ditolak, maka tidak ada hubungan antara gaji dengan status perkawinan. Selanjutnya kita akan menentukan hubungan gaji karyawan dengan lama kerja menggunakan uji korelasi Spearman karena numerik dan numerik yang tidak normal. Pertama kita akan melakukan uji normalitas antara gaji karyawan dengan lama kerja. Yang pertama kita klik analyze, descriptive statistics, explore. Karyawan kita masukkan ke dependent list dan lama kerja. Ke dependent list kita klik plot, kita klik normality plot with test, continue, lalu OK untuk melihat hasilnya di output. Selanjutnya kita akan memindahkannya ke Word. Jadi kita akan membuat tabel baru dengan variannya, yaitu hubungan gaji dengan lama kerja, nilai p-value-nya 0,0001. Keterangannya jika P kecil dari 0,05 maka ada hubungan antara gaji dengan lama kerja. Selanjutnya kita akan mencari linearnya. Caranya kita klik grab, legasi dialog, scatter dot, lalu simple scatter, define. Karena lama kerja yang mempengaruhi gaji, maka lama kerja kita buat di x-axis dan gaji karyawan di y-axis, lalu klik OK untuk melihat hasil linearnya di output. Selanjutnya kita pindahkan ke Word. Jadi saya telah membuat tabel baru, yaitu variabel dan keterangannya. Untuk variabelnya ada hubungan gaji dengan lama kerja. Keterangannya, grafik ini menunjukkan titik yang tidak beraturan serta menyebar dan tidak membentuk pola garis lurus yang jelas, maka data tidak kuat. Selanjutnya saya akan melakukan atau mencari uji korelasi Spearman, yaitu analyze, correlate, bifurcate. Kita masukkan variabel gaji karyawan dan lama kerja ke tabel variabel. Setelah itu kita klik Spearman di correlation koefisiennya, lalu OK. Selanjutnya kita akan memindahkan hasil uji non-parametric correlation ke Word. Selanjutnya saya akan membuat tabel baru, yaitu nomor, varian, R, p-value-nya, dan keterangan. Jadi variabelnya hubungan gaji dengan lama kerja, R-nya 0,103, hubungannya kuat, nilai p-value-nya 0,199, nilai korelasinya tidak bermakna. Untuk keterangannya tidak ada hubungan antara gaji karyawan dan lama kerja.
Jadi keterangannya, dari variabel tersebut semuanya tidak ada hubungan. Pada analisis bivariat, variabel yang memiliki nilai P kecil dari 0,25 dan memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke dalam analisis multivariat adalah lama kerja karena P-value-nya 0,199. Variabel lainnya tidak dimasukkan karena memiliki nilai P-value-nya besar dari 0,25. Jadi, pada variabel multivariat ada tabel baru